Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak PH Siombing. Kita akan belajar lagi, yaitu materi kita tentang siklus menstruasi. Nah, selanjutnya perhatikan yang Bapak jelaskan berikut ini. Baik, anak-anak, kita akan belajar yaitu tentang siklus menstruasi. Apakah itu menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seseorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Nah, dalam siklus menstruasi ini kita akan mempelajari yaitu 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi, fase yang kedua yaitu fase proliferasi, baru yang ketiga yaitu fase sekretori. Nah, fase menstruasi itu terjadi sewaktu hari pertama sampai hari kelima. Yang berikutnya, fase proliferasi itu terjadi hari ke-6 sampai hari ke-14. Fase sekretori itu terjadi hari ke-15 sampai hari ke-28. Nah, jadi pada umumnya satu siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi ada juga perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang dari siklus yang 28 hari. Nah, jadi seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus akan berlangsung selama 18 hari. Tapi kalau siklus menstruasinya lebih panjang, itu sampai lebih kurang 40 hari. Nah, kita akan mempelajari yaitu fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Pada fase menstruasi ini hormon FSH atau nama lainnya folikel stimulus hormon itu memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Nah, ini dalam ovarium hormon FSH ini akan memicu perkembangan folikel. Nah, seperti gambar ini ada folikel mengalami perkembangan. Nah, jadi hormon FSH bisa kita lihat di atas, itu yang warna biru. Nah, ini warna biru. Warna biru ini. Jadi hormon FSH itu meningkat mulai dari hari 0 sampai hari ke-5. Lanjutnya dia sudah mulai menurun kembali. Lanjut. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Jadi kelenjar pituitari, anterior pituitari. Jadi hipotalamus, otak ya. Tuh. Jadi di sana terdapat kelenjar pituitari yang memproduksi hormon FSH dan hormon LH. LH itu yaitu luteinizing hormone. Oke. Lanjut. Pada fase ini dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel ada beberapa yang berkembang. Dan sebenarnya yang berkembang itu ada beberapa ya. Tapi dalam gambar ini hanya satu. Tapi hanya satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen. Nah, sewaktu perkembangan folikel ini akan dihasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim menebal. Jadi sewaktu dihasilkan hormon estrogen, yaitu ini yang warna kehijauan, biru kehijauan, baru yang biru pekat yang di bawah itu hormon progesteron. Nah, jadi hormon estrogen ini meningkat itu memicu penebalan daripada dinding rahim. Jadi grafiknya seiring dengan penebalan dinding rahim.
Kita lanjut lagi. Pada saat ini dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Jadi yang sudah kita bicarakan ini adalah sudah fase yang kedua, yaitu fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Jadi dinding rahim, tujuannya menebal dinding rahim ini yaitu untuk mempersiapkan, mana tahu ovum dibuahi oleh sperma. Jadi sewaktu dibuahi oleh sperma, jadi dinding rahim ini adalah tempat melekatnya yaitu zigot, hasil fertilisasi ovum dengan sperma. Nah, kita lanjut lagi. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari. Jadi sewaktu penebalan dinding rahim, fungsi daripada hormon estrogen ini memicu kembali kelenjar pituitari menghasilkan hormon FSH dan LH. Jadi sewaktu di hari sebelum hari ke-14, hormon FSH dan hormon LH itu meningkat tajam. Apalagi hormon LH sangat tajam peningkatannya. Oke. Lanjut. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Jadi ovum ini, folikel ini akan melepas dari ovarium. Dia melepas dari ovarium, disebut nanti ovulasi. Jadi kita ulangi kembali lagi, hormon LH tadi itu banyak diproduksi, tujuannya adalah untuk memicu pengeluaran sel telur dari folikel. Oke, lanjut lagi. Kita bahas lagi yang ketiga, yaitu fase ketiga, yaitu fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, ini korpus luteum. Oke, korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fibrae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Nah, ini. Jadi bagian yang melingkung ini itu adalah tuba Fallopi. Nah, jika pada saat sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau namanya tidak terjadi yang disebut fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum, korpus luteum, untuk tidak memproduksi hormon estrogen. Jadi hormon estrogen tidak diproduksi lagi dan hormon progesteron. Jadi di hari ke-28 karena tidak ada pembuahan atau fertilisasi, maka hormon estrogen sudah menurun atau sudah tidak diproduksi lagi dengan hormon progesteron. Dengan demikian, pada fase ini juga hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Jadi hal ini terjadi sesudah di hari ke-28. Kalau kita perhatikan di sini, sesudah hari ke-28 dinding rahim sudah kembali meluruh. Nah, sudah mulai menurun, menipis lagi dan kembali lagi ke hari berikutnya menjadi hari pertama untuk siklus menstruasi berikutnya. Nah, begitulah prosesnya yang dialami oleh teman kita yang perempuan sekali 28 hari atau sesuai dengan siklusnya yang tadi. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Nah, pada umumnya siklus menstruasi terjadi hanya selama 28 hari. Nah, bagi adik kami yang perempuan, sewaktu mengalami hari pertama sampai hari kelima, proses itu pastinya pasti menstruasi. Jangan terlalu banyak bekerja atau bekerja ringan keras. Contoh melakukan olahraga yang berat. Nah, itu akan membuat dirimu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, atau dalam hal ini imunmu akan menurun dengan tajam. Oke, nah demikianlah yang bisa Bapak sampaikan, Bapak jelaskan, yaitu proses siklus menstruasi.